Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang bikin icon. Yang pertama saya akan jelasin gimana cara bikin template-nya dulu. Jadi ada garis-garis bantu kalau kita mau bikin icon. Nanti video yang kedua baru kita bikin iconnya. Oke, langsung aja ya. Ya, balik lagi kita pakai Adobe Illustrator. Di sini saya pakai Adobe Illustrator CC. Untuk bikin file baru gampang ya, tinggal kita klik new. Kita isiin nama project kita yaitu template icon. Kita buat jumlah artboardnya yaitu 6. Kemudian kita pilih unitnya jadi pixel. Oke, kalau udah jadi pixel, kita isiin width sama height-nya 200 pixel biar jadi kotak. Oke, jadi ada isiannya, ada nama, kemudian kita tentuin jumlah artboard, kemudian kita ganti unitnya jadi pixel, kemudian width sama height-nya 200 pixel. Oke. Nah, gini ya, jadi tampilannya akan ada 6 artboard, ada 6 kotak putih. Nah, di sini kita akan bikin template-nya dulu, grid garis bantu untuk bikin icon. Kita fokusin dulu di artboard pertama. Kalian bisa zoom pakai Ctrl+. Oke, pertama kita buat rectangle sesuai dengan ukuran artboardnya. Terus jangan lupa balikin dulu ke selection tool, klik di luar area, habis itu kita pilih ellipse tool, kita tekan Alt plus Shift biar lingkarannya bisa kita buat dari dalam. Nah, dipasin ke titik ujung rectangle-nya biar lingkarannya sesuai dengan ukuran rectangle. Next, kita pilih selection tool biar kita nonaktifin dulu semua shape-nya, jangan sampai ada yang keseleksi. Kemudian kita pilih line segment tool, kita buat garis horizontal dan vertikal dari titik-titik yang ada di lingkaran. Kemudian kita juga bikin garis diagonal. Nah, ini diambil dari titik yang ada di rectangle tool yang udah kita buat tadi. Oke. Kalau udah, sekarang kita pilih lagi pakai rectangle tool. Jadi kita buat rectangle lagi dari perpotongan garis-garis diagonal yang udah kita buat. Oke, kalian pasin, nanti sampai di situ ada tulisannya intersect, berarti itu udah pas di titik perpotongan antara garis diagonal dengan lingkaran yang udah kita buat. Habis ini kita bikin pakai ellipse tool lagi. Kemudian kalian bisa tekan lagi Alt plus Shift. Jadi kita ambil dari titik center tengah, terus kita tarik sampai ke titik rectangle yang udah kita buat yang kedua, rectangle kedua yang kita buat. Oke, jadi lingkaran seperti itu. Sekarang kita select garis vertikal sama horizontal yang udah kita buat. Caranya klik dulu salah satu pakai selection tool, kemudian kalian tekan shift di keyboard, kemudian klik lagi garis satunya. Oke, itu udah keseleksi semuanya. Kemudian kita klik object, path, offset path. Oke, jadi di offset path ini dia akan bikin rectangle baru. Kita klik preview, nah dia akan membentuk sebuah rectangle baru di situ. Itu nilainya 10 pixel dari garis yang kita seleksi tadi. Jadi 10 pixel ke kanan dan 10 pixel ke kiri. Sekarang kita ganti jadi 50 pixel. Kalau udah kita klik OK. Sampai sini template kita udah mulai rumit kelihatannya. Jadi yang barusan kita buat itu hasilnya adalah rectangle dari garis vertikal dan horizontal yang udah kita buat. Nah, ini rectangle horizontal dan vertikal. Oke, sekarang kita bikin lagi sebuah lingkaran sesuai dengan rectangle yang paling dalam, yang ini ya. Klik ellipse tool,
kemudian kalian bikin ellipse-nya dari tengah sama kayak yang tadi pakai ALT plus shift, kemudian tarik sampai ke titik rectangle yang paling dalam. Oke, kalau udah, jangan lupa dinormalin dulu pakai selection tool biar semuanya nggak ada yang keseleksi. Terakhir nih kita bikin lingkaran lagi, klik aja sekali, terus kita isiin nilai width sama height-nya 50. Jangan lupa kita gembok dulu. Nah, dia akan kebuat, tinggal kita tempelin pas di titik tengahnya. Oke, jadi di situ kita bikin ada 1 2 3 4, ada 4 lingkaran dan ada 1 2 3, ada 3 rectangle. Sampai sini template kita udah jadi nih. Nah, sekarang tinggal kita seleksi semuanya pakai selection tool. Habis itu kalian ubah poinnya jadi 0,5 pt biar agak tipis garisnya. Habis itu kalau memang dirasa warnanya kurang pudar, kalian bisa ubah warnanya pakai warna yang ada di stroke color. Kayak semisal yang abu-abu itu ya, abu-abu gelap, kalian bisa cek dulu nih, klik dulu di luarnya. Oh, kalau masih kurang gelap kalian bisa ubah lagi, tapi jangan lupa diseleksi dulu ya. Kalian bisa ubah lagi ke warna yang lebih terang, karena harusnya kalau template itu dia tidak mendominasi. Kalau memang udah pas, kalian bisa seleksi, kemudian klik kanan, group. Jadi kita group, habis itu kita duplikat template yang udah kita buat itu ke artboard, ke 6 artboard yang udah kita punya. Caranya bisa tekan ALT di keyboard sambil digeser ya. Nah, untuk geser bidang atau ruang kerja kita, kalian bisa pakai spasi. Jadi buat munculin hand tool itu kalian bisa pakai spasi di keyboard. Nah, ini tekan ALT, geser. Kemudian kalau udah klik spasinya, kemudian ALT, geser. Kalau enggak, kalian bisa pakai Ctrl C, Ctrl V juga sih kalau memang kesulitan. Oke, bisa di zoom out ya. Nah, ini dia hasil template kita. Udah jadi, ada di 6 artboard yang kita punya dan udah di grup juga. Terakhir, jangan lupa, ini kan kita masih ada di layer 1. Biar kita templatenya bisa dipakai terus dan nggak ngubah-ngubah di templatenya, nggak kenapa-napa, ini mending kita lock. Habis itu kita buat layer baru. Kalian bisa pilih yang di situ, create new layer, kemudian di layer yang kedua nanti di sanalah kalian akan bikin gambar icon-iconnya. Nah, ini kalian bisa rename, caranya klik 2 kali aja. Layer pertama kita ganti jadi grid system, kemudian yang kedua kita ganti jadi iconnya. Oke, sampai situ template icon kita. Kalian bisa cek video yang kedua untuk bikin iconnya.